Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, di video yang kedua ini saya akan menganalisis hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan 10. Pada ayat yang pertama, pada kalimat tos, sim, mim, huruf to-nya memiliki hukum mad, yaitu mad tabi'i harfi, yang mana hukum ini terdapat pada setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, to, ha, ro, atau biasa disingkat dengan hayun tohir. Yang mana mad ini terdapat pada huruf muqatta'ah yang sudah tadi saya sebutkan, yang biasanya terdapat pada awal-awal surat di dalam Al-Quran. Dan mad ini dibaca dengan tempo bacaan 2 harokat. Adapun huruf yang kedua yaitu huruf sin. Pada huruf sin ini terdapat hukum mad lazim harfi musaqal, yaitu apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid pada huruf muqatta'ah, ada sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim, yang mana biasanya juga ini terdapat pada awal-awal surat. Hukum bacaan mad ini dibaca dengan panjang tempo 6 harokat. Adapun huruf yang ketiga juga memiliki hukum mad, yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila huruf mad bertemu dengan sukun, maka dibaca dengan tempo bacaan 6 harokat. Hukum bacaan ini terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah juga, yaitu sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Kemudian pada ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin. Pada huruf alif dan ya, di sana terdapat hukum mad asli atau juga bisa disebut dengan mad tabi'i, yaitu mad asli apabila di sana ada alif, ada huruf berharokat fathah setelahnya alif, atau ya berharokat kasroh setelahnya ya, atau wawu, atau huruf berharokat domah setelahnya huruf wawu. Hukum mad ini dibaca dengan tempo bacaan 2 harokat. Kemudian di akhir kata al-mubin, di sana ada hukum mad arid disukun, yaitu apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Panjang bacaannya bisa 2, 4, ataupun 6. Pada ayat yang ketiga, la'allaka bakhi'un. Pada huruf ba, di sana juga terdapat hukum bacaan mad asli, yang mana keterangannya sudah saya sampaikan, yaitu apabila fathah setelahnya terdapat huruf alif, tempo bacaannya 2 harokat. Kemudian bakhi'un nafsaka, bakhi'un un, di sana ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Maka apabila tanwin bertemu dengan huruf nun, di sana terdapat bacaan hukum idgham bi gunnah, yang kita ketika membacanya harus disertai dengan gunnah. Kemudian berikutnya pada kata Allah, di sana juga terdapat hukum mad asli atau mad tabi'i, yang kita membacanya 2 harokat. Begitu juga dengan kata berikutnya yaku, ku sama nu, yakunu, di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian di akhir kata atau di akhir ayat mukminin, di sana juga terdapat hukum bacaan mad arid disukun, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, bacanya bisa 2, 4, ataupun 6 harokat. Kemudian pada ayat yang keempat, innasya, pada kata tersebut terdapat hukum bacaan nun sukun atau tanwin, ya, hukum nun sukun atau tanwin,
yang mana di situ nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka ini termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu dengan gunnah membacanya. Kemudian pada kata atau kalimat berikutnya minas samai. Samai di sana terdapat hukum mad wajib muttasil, yaitu apabila huruf mad tabi'i, yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah terdapat pada satu kata, bacanya bisa 4 ataupun 5 harokat. Kemudian pada kata a'naquhum, di sana terdapat hukum bacaan mad asli, yaitu 2 harokat kita membacanya. Sebelumnya juga ada hukum yang terlewat, yaitu ayatan fazollat. Pada huruf a di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian juga ada ayatan fazollat. Di sana ada hukum nun sukun dan tanwin, yang mana ada fathah tanwin bertemu dengan fa, maka kita membacanya dengan dengung, yaitu bacaan ikhfa. A'naquhum tadi sudah saya sampaikan, yaitu hukum bacaannya mad tabi'i. Begitu juga dengan kata setelahnya laha sama kho. Laha khodi. Di sana ada ha dan kho. Ini termasuk bacaan mad tabi'i. Kemudian di akhir ayat khodi'in. Di sana ada bacaan mad arid lis sukun yang kita membacanya bisa 4, 5 atau 6 harokat. Kemudian pada ayat yang kelima, wa ma ya'tihim, pada huruf ma dan ti di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Min dzikrim, pada ming ketika nun sukun bertemu dengan da, di sana terdapat hukum ikhfa, yaitu disamarkan bacaannya. Dan juga pada dzikrim rim di sana juga terdapat hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yang mana yaitu termasuk bacaan idgham bi gunnah, kita membacanya dengan dengung. Kemudian minar rahmani, ma di sana ada hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian muhdatsin, sin yang mana berharokat kasrah tanwin bertemu dengan hamzah, maka di sana kita membacanya idhar, termasuk dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kanu di sana termasuk pada hukum bacaan mad tabi'i. Anhu, nun sukun bertemu dengan ha, di sana termasuk hukum bacaan idhar yang kita membacanya jelas. Adapun di akhir ayat mu'ridin, ini sama, yaitu bacaan mad arid disukun. Kemudian pada ayat yang ke-6, faqad kadzdzabu, ketika dhammah hu bertemu dengan wawu, maka dia memiliki hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian fasayati, pada kata atau bunyinya ti, di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian pada kata berikutnya amba'u, di sana terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil, yaitu yang mana ketika mad tabi'i amba bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka kita membacanya bisa 4 ataupun 5 harokat. Kemudian ma, ka dan juga nu, kemudian ada juga bihi. Di sana semuanya ada hukum bacaan mad tabi'i. Dan di akhir ayat yastahzi'un, di sana ada hukum bacaan mad arid disukun, yaitu ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, bisa bacanya 2, 4 ataupun 6 harokat. Kemudian pada ayat yang ke-7, awalam yarau ilal ardi kam ambatna, dan juga fiha pada na dan ha, di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian min kullin zaujin, pada kata tersebut atau kalimat tersebut, yaitu nun sukun bertemu dengan kaf, kemudian
kasroh tanwin bertemu dengan zain, kemudian kasroh tanwin pada huruf jim bertemu dengan kaf, di sana terdapat hukum bacaan ikhfa yang kita membacanya samar. Kemudian di akhir karim, di sana terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Adapun pada ayat yang ke-8, inna fi, pada kata fi dan juga huruf za, di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian juga pada la a, pada huruf tersebut terdapat hukum bacaan mad tabi'i. La ayah, ya. Kemudian ada juga la ayatau, ketika tanwin pada huruf ta bertemu dengan wawu maka dia memiliki hukum bacaan idgham bi gunnah. Kemudian maka wa maka, di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan di akhir ayat di sana juga terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Kemudian pada ayat yang ke-9, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Aziz di sana ada hukum mad tabi'i, dan ar-rahim di sana terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Kemudian pada ayat yang terakhir yaitu ayat 10, wa idnada, di sana terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian wa idnada rabbuka Musa, di sana terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil, yang mana apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi tidak pada satu kata, membacanya kita bisa 4 ataupun 5 harokat. Kemudian ani'til qaumaz zalimin, pada za terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yang di mana sana ketika huruf berharokat fathah bertemu dengan alif maka bacanya 2 harokat. Dan az-zalimin, min, di sana terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf bila saya menyampaikannya mungkin kurang baik ataupun ada yang kurang, mohon bisa dikoreksi. Semoga video ini dapat memenuhi tugas di sesi ketiga, yaitu tugas yang ke-1 pada mata kuliah Tahsin Al-Quran. Mohon izin Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.